Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel baru saya dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang akan terjadi untuk orang yang membenci kamu saat ini ya. Akan ada sesuatu yang mungkin akan membuat kita merinding ya dengan situasi yang akan terjadi kepada orang yang selama ini membenci kamu. Nah, seperti apa pembahasannya, seperti apa posisinya? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan salah paham dan inilah sesuatu yang akan terjadi kepada orang yang membenci kamu saat ini. Di poin yang pertama, di sini sepertinya memang dia akan mendapatkan beberapa situasi-situasi yang akan bisa dikatakan sebagai kiriman energi yang kurang begitu bagus ya, yang memang terjadi ke dalam dirinya. Artinya memang dia selama ini juga sudah mengalami beberapa balasan-balasan yang ada di dalam perbuatan dia selama ini, tetapi sepertinya dalam waktu dekat ini dia juga akan dipermainkan oleh beberapa hal yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga ketika memang dikatakan karma itu betul-betul nyata, ya memang ini adalah fakta yang besar kemungkinan bakal terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia juga akan bisa untuk lebih lama lagi bertahan dalam kesengsaraan yang terjadi di dalam kehidupan dia saat ini. Karena apa? Ada 5 hal yang saya rasa juga akan terjadi di dalam kehidupan dia yang selama ini membenci kamu. Yang pertama, dia akan merasakan adanya beberapa masalah dengan beberapa orang yang cukup nyata dan kamu cukup beruntung bisa melihat orang yang membenci kamu ini bermasalah dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Artinya apa? Dia di sini sepertinya juga sudah seperti menjadi tabiat gitu loh. Bukan hanya mencari masalah dengan kamu saja, tetapi juga mencari masalah dengan beberapa orang yang lainnya. Jadi ya dia ini juga situasinya lebih menebarkan kepada kebencian-kebencian yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan di sini sayangnya memang kamu juga termasuk orang yang terkena sebaran kebencian yang ada di dalam diri dia. Tapi kamu di sini juga sudah mulai menyadari bahwa si orang ini merupakan parasit yang memang ada di lingkungan sekitar kamu. Tapi yang udah nggak apa-apa. Walaupun kamu juga masih hidup berdampingan dengan parasit ini, tapi yang jelas kamu punya formulanya, punya salepnya untuk bisa menyingkirkan dan juga menghindari parasit-parasit yang merugikan kamu. Termasuk salah satunya adalah yang bagus, kamu masih bisa fokus dengan apa yang menjadi kehidupan kamu, masih bisa fokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, dan bahkan kamu bisa untuk menciptakan kehidupan yang bagus yang memang mungkin akan diusik ya, akan diganggu oleh parasit-parasit ini. Tapi yang jelas di sini kamu juga tidak terlalu terganggu dengan beberapa hal yang ada karena kamu tetap mampu untuk menciptakan situasi yang baik, tetap mampu untuk menciptakan situasi yang positif yang akan terus bermunculan di dalam posisi kehidupan kamu. Dan bagaimana orang yang menzolimi kamu, orang yang benci kamu ini akan mendapatkan balasan yang cukup merinding. Karena apa? Tadi sudah kita sampaikan, dia juga akan bermasalah dengan beberapa pihak dan dia akan dikejar-kejar oleh hutang. Tanpa kamu sadari, orang yang membenci kamu saat ini ternyata hutangnya banyak gitu loh. Jadi emang situasinya kamu di sini juga beruntung karena kamu juga akan bisa melihat dia akan merasakan mumet, dia akan merasakan pusing dengan posisi keuangannya karena apa? Dia di sini juga memiliki beberapa hutang yang memang harus dibayarkan dan kamu di sini juga sudah punya firasat kalau si dia ini juga punya banyak hutang di luaran sana sehingga apa? Dia akan dikejar-kejar orang yang akan menagih hutang dan tentunya ini juga merupakan satu balasan tersendiri di dalam kehidupannya. Dia akan berhadapan dengan orang yang akan menagih hutang dan bahkan dia juga akan mengalami beberapa kesulitan ekonomi yang terjadi sehingga di sini saya juga melihat hutang ini juga akan menjadi salah satu teguran atau mungkin bahkan bisa menjadi azab dari apa yang terjadi di dalam kehidupan si dia. Tapi di sini kamu juga nggak usah ikut campur dengan permasalahan si dia. Walaupun si dia banyak hutang, ya kamu udah diem aja. Nggak usah cerita sana, cerita sini, cukup kamu sendiri saja yang mengetahui ini semua. Karena apa? Si dia pun juga akan mengalami beberapa perubahan-perubahan negatif di dalam kehidupannya. Mungkin tidak langsung drastis, jebret, ada hal negatif dalam kehidupannya, tapi ya pelan-pelan. Di sini juga akan merasakan beberapa situasi-situasi yang rusak, akan merasakan beberapa situasi-situasi yang terganggu di dalam kehidupannya sehingga apa kamu dalam situasi yang memang seharusnya bisa untuk lebih mengerti, yang seharusnya bisa untuk lebih paham dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan si dia. Jadi ya biarkan saja
si dia terlilit dengan hutang yang keliling pinggang. Kenapa? Saat ini pun si dia juga sedang mumet. Saat ini sih dia juga sedang pusing dengan beberapa hal yang ada, dengan beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ya saya rasa emang kamu fokus saja dengan apa yang ada, fokus saja dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan gak usah terlalu peduli dengan kehidupan si dia. Karena tanpa kamu balas dendam pun si dia juga akan merasakan beberapa kehancuran-kehancuran yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ya biarkan saja dia hancur dengan kezolimannya, hancur dengan kesombongannya, hancur dengan rasa sakit yang dia berikan kepada siapapun itu, termasuk kepada diri kamu. Jadi ya masalah hutang inilah yang akan membuat kamu cukup merinding. Karena apa? Hutang dia itu bukan cuma sedikit loh, tapi banyak loh. Bukan hanya satu lubang saja, tapi juga ada beberapa lubang yang memang sepertinya juga akan membuat dia itu juga merasakan kesulitan secara ekonomi sebentar lagi. Jadi ya memang dia ini sebentar lagi akan merasakan kesulitan-kesulitan yang akan terus muncul, akan merasakan kesulitan yang akan terus terjadi di dalam kehidupannya. Tapi yang jelas kamu harus bisa untuk lebih melihat saja apa yang terjadi pada diri dia. Nggak usah terlalu ikut campur, apalagi ya malah membicarakan kejelekan dia itu nggak usah. Biarkan semesta yang bekerja untuk hal itu. Dan bahkan dengan adanya hutang yang keliling pinggang, ini pun juga akan mengakibatkan dia akan sakit secara fisik. Nah, ketika dia akan mengalami sakit secara fisik, tentu ini juga akan berdampak juga terkait dengan apa yang ada, terkait dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupannya. Jadi ya biarkan saja dia hancur dengan situasi yang terjadi saat ini. Ada hutang yang memang mengelilingi dia dan juga ada rasa sakit secara fisik ataupun bahkan rasa sakit secara psikologis yang ada di dalam diri dia. Itu mungkin akan ada menjadi sebuah karma, akan menjadi sebuah balasan yang tentu ini akan semakin kuat terjadi dalam kehidupannya sehingga apa? Kamu fokus dengan kehidupan kamu yang mendapatkan keberhasilan, sedangkan si dia fokus dengan bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Tapi kamu juga harus berani untuk tetap bisa menjaga keadaan yang positif yang ada dalam diri kamu. Jangan sampai terkontaminasi dengan energi-energi negatif yang memang masih akan ditimbulkan oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang zalim kepada diri kamu di lingkungan sekitar kamu. Dan orang ini bisa jadi masih ada bau-bau saudara ataupun bisa jadi adalah tetangga kamu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, depan ataupun belakang yang masih terlalu sering ya mencampuri urusan kamu padahal kamu tidak pernah sedikit pun menyenggol dan juga mencampuri urusan dari keluarganya. Memang aneh, tapi memang tetap ada orang-orang yang seperti ini dan biarkan semesta yang bekerja untuk diri kamu saat ini. Jadi ya seperti inilah pembahasannya. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.